Yo, apa kabar cuy? Balik lagi bareng gua Mas Jo di Mas Channel, tempat nongkrongnya anak gadget yang kagak mau dompetnya nangis. Hari ini gua bawain nih list 9 HP 1 jutaan terbaik di tahun 2025. Yap, HP-HP all-rounder yang harganya gila-gilaan murah, tapi fiturnya mantul abis. Dan kayak biasa, gue disclaimer dulu ya bro. List ini murni versi gue. Kalau ada HP favorit lu yang kagak masuk, mungkin gue lupa. Atau menurut gue kagak segila yang ada di list ini. Oke, siap? Jangan lupa klik like dulu biar gue makin semangat, subscribe dan nyalamin loncengnya. Karena video kayak gini bakal terus gue gaspol tiap minggu. Langsung aja kita sikap dari yang pertama. Yang pertama ada Infinix Hot 50. Desainnya masih menjreng ala Infinix, stylish tapi tetap entry level vibes. Layarnya udah lumayan mewah buat harga segini bro. IPS LCD 6,78 inci, FHD plus, refresh rate 120Hz dan brightness 800 nits. Jadi scrolling TikTok atau main ML udah mulus banget. Chipsetnya pakai Helio G99UT yang performanya ya setara kayak Helio G99 Turboan. Buat game kasual aman, PUBG bisa rata kanan medium. Kamera belakangnya dual, 50MP wide plus AI cam, bisa record sampai 2K 30fps. Depan ada 8MP juga bisa 2K, mantap buat video call HD biar muka lu nggak kayak kentang. RAM ada opsi 6/128 atau 8/256GB, udah pakai UFS 2.2 plus slot microSD sampai 1TB, jadi kagak perlu was-was kehabisan storage. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 18W plus ada reverse charging dan bypass charging. Ini gokil, jarang HP 1 jutaan punya bypass charging bro. Fitur tambahan? Lengkap, ada NFC, jack 3.5mm, radio FM, sidup jari di tombol power. Guys, kekurangannya sayangnya kagak ada OIS atau AIS, jadi kalau tangan lu geter kayak abis minum kopi 3 gelas, videonya agak oleng. Kesimpulannya ini HP cocok banget buat yang pengen layar mulus plus baterai awet dengan fitur lengkap di kelas 1 jutaan. Mantul kan? Lanjut ke nomor 2, ada Samsung Galaxy A06. Nah, ini buat lu yang masih percaya brand besar bro. Layarnya pakai PLS LCD 6,7 inci, HD plus, refresh rate 60Hz. Kagak mulus-mulus amat tapi cukuplah buat Netflix atau IG-an. Chipsetnya pakai Helio G85, setara sama Redmi Note 9 dulu. Buat game ringan oke, tapi buat Genshin Impact ya sabar-sabar aja bro. Kameranya ada 2 di belakang, 50MP wide plus 2MP depth, record 1080p 60fps. Bagusnya nih, video 60fps sudah ada di HP 1 jutaan. Depan ada 8MP buat selfie, record 1080p 30fps. Jadi lebih cakep buat video call HD biar muka lu nggak kayak kentang. RAM ada 4/64GB atau 6/128GB, masih pakai eMMC 5.1, tapi bisa tambah microSD sampai 1TB. Jadi kalau lu tim kolektor drakor, aman bro. Baterainya 5000 mAh tapi ngecasnya udah lebih kencang dibanding Infinix tadi, 25W fast charging. Fitur tambahan ada RAM plus, mikrofon ganda, sidik jari di samping sama jack 3.5mm. Jadi buat rekaman suara hasilnya lebih bersih. Tapi kekurangannya layar masih HD plus 60Hz, jadi agak basi di 2025 ini. Tapi punchline-nya ini HP buat lo yang percaya sama stabilitas brand Samsung plus after sales. Jadi main aman aja bro. Nah kalau yang ini Xiaomi Redmi 14C bisa dibilang kuda hitam. Layarnya pakai IPS LCD 6,88 inci, HD plus 60Hz, brightness 600 nits. Kagak terlalu terang tapi enaknya udah 60Hz, jadi scrolling lebih mulus daripada Galaxy A06 tadi. Chipsetnya Helio G81 Ultra, performanya ya mirip-mirip Helio G88. Buat game ringan aman, buat Mobile Legends bisa rata kanan. Kamera belakangnya ada 2, 50MP wide plus 2MP depth, record 1080p 30fps. Kamera depan 13MP bisa record 1080p 30fps juga, jadi lebih cakep buat selfie daripada Samsung A6. RAM ada 6/128 atau 8/256GB, tapi masih pakai eMMC 5.1. Untungnya bisa tambah microSD sampai 1TB. Baterainya 5160 mAh, fast charging 18W. Standar lah, kagak kenceng-kenceng amat. Fitur tambahan ada NFC, radio FM, jack 3.5mm, lumayan lengkap buat harga 1 jutaan. Kekurangannya layar masih HD plus dan belum ada OIS atau AIS, jadi jangan harap record video stabil. Kesimpulannya ini HP buat lu yang pengen all-rounder murah tapi tetap ada NFC. Jadi kalau mau cek saldo e-money di Indomaret, tinggal tempel doang.
Nomor 4 ada HP underrated tapi speknya ngeri, yaitu Itel RS4. Desainnya simple tapi ada dynamic bar ala iPhone, jadi ala-ala mewah cuy. Layarnya 6,6 inci IPS HD plus 120Hz, jadi meskipun resolusi masih HD plus, scrolling tetap mulus. Chipsetnya Helio G99 Ultimate, setara sama G99 biasa tapi ditweak biar lebih ngebut. Main PUBG aman, Mobile Legends auto rata kanan. Kamera belakangnya 50 megapiksel wide plus AI, bisa record sampai 2K 30 fps atau 1080p 60 fps. Depan ada 8 megapiksel dengan LED flash, bisa record 2K juga, cocok buat konten low budget. RAM ada 8/128 sampai 12/256 GB. Storage-nya UFS 2.2, bisa tambah microSD sampai 1 tera. Mantap banget buat harga segini. Baterainya 5000 mAh tapi ngecasnya gokil, 45 watt, 1/80 cuma 30 menit. Plus ada bypass charging, jadi kalau main sambil ngecas baterainya kagak cepet soak, mantul abis. Fitur tambahan, stereo speaker, NFC, radio FM. Kekurangannya, layar masih HD plus dan kagak ada OIS atau AIS, jadi jangan nerop record video stabil kalau tangan lu tremor. Punchline-nya, ini HP buat lu yang nyari performa kenceng plus fast charging ngebut tapi budget tipis. Lanjut gan, nomor 5 ada Motorola G45 5G, brand legend yang jarang dibahas tapi HP-nya solid. Layarnya 6,5 inci IPS HD plus 120Hz dilindungi Gorilla Glass 3, jadi lumayan aman dari goresan receh. Chipsetnya Snapdragon 6S Gen 3 dengan 5G, setara sama Snapdragon 695, jadi gaming dan multitasking udah enak. Kamera belakang 50 megapiksel wide plus 2 megapiksel makro, ada AIS biar video stabil. Record maksimal 1080p 30 fps. Depan ada 16 megapiksel, oke buat selfiean. RAM ada 8/128 sampai 8/256 GB, bisa microSD hybrid sampai 1 tera. Baterainya 5000 mAh, cas 18 watt, agak standar. Yang bikin gokil, ada IP52 water repellent, plus fitur stereo speaker, NFC, radio FM. Kekurangannya resolusi layar masih HD+, jadi agak nanggung. Kesimpulannya, ini HP mantap buat lu yang pengen 5G murah meriah tapi spek tetap stabil. Nah, kalau yang ini Redmi 13 andalan Mi Fans di harga 1 jutaan. Layarnya 6,79 inci IPS FHD+, 90Hz, brightness 550 nits, udah cukup oke buat nonton atau scrolling. Chipsetnya Helio G91 Ultra, mirip sama Helio G88 tapi di-upgrade dikit. Gaming ringan aman lah. Kamera belakangnya 108 megapiksel plus 2 megapiksel makro. Yoi, resolusi gede banget di harga segini, walaupun realitanya kualitasnya masih standar aja. Recordnya 1080p 30 fps, depan ada 13 megapiksel, record 1080p 30 fps juga. Jadi lebih cakep buat selfie. RAM ada 8/128 atau 8/256 GB tapi masih pakai eMMC 5.1. Untung bisa microSD hybrid sampai 1 tera. Baterainya 5030 mAh, cas 33 watt, 50% dalam 26 menit. Jadi kencing buat sekelas Xiaomi Entry. Fitur tambahan ada NFC, radio FM, dual mic, extended RAM 8 GB dan IP53. Ini udah mirip-mirip HP kelas 3 sampai 4 jutaan, bro. Kekurangannya kagak ada OIS atau AIS, jadi stabilisasi masih lemah. Punchline-nya, ini HP buat lu yang demen kamera resolusi gila tapi tetap murah. Bisa gaya bilang kamera gua 108 megapiksel bro, padahal hasilnya kadang-kadang masih blur. Yang kagak kalah mantap ada Technospark 30 Pro, layarnya juara banget, AMOLED 6,89 inci, FHD plus 120Hz, peak brightness 1700 nits. Gokil, ini layar bisa ngalahin HP mid-range. Chipsetnya Helio G100 setara sama G99 Turbo, gaming aman banget. Kamera belakang 108 megapiksel plus AI, bisa record 1440p 30 fps, depan 13 megapiksel dual LED bisa record 2K. Jadi cocok buat yang hobi bikin konten. RAM ada 8/128 atau 8/256 GB, pakai UFS, bisa microSD sampai 1 tera. Baterainya 5000 mAh, fast charging 33 watt. Tambahan fitur gokil ada Dolby Atmos stereo speaker, NFC, infrared, under display fingerprint dan IP54. Ini udah mirip-mirip HP kelas 3 sampai 4 jutaan, bro. Kekurangannya kagak ada OIS atau AIS, jadi stabilisasi masih lemah. Kesimpulannya, ini HP all-rounder dengan layar AMOLED termantul di kelas 1 jutaan. Worth it abis.
Masuk ke nomor 8 ada Poco C65, HP entry yang masih tetap gaming vibes. Layarnya 6,74 inci IPS HD+ 90Hz 600 nits HBM Gorilla Glass, jadi aman buat harian. Chipsetnya Helio G85 setara sama Redmi Note 9 Pro dulu, gaming menengah masih bisa. Kamera belakangnya ada 3 50 MP plus 2 MP makro plus 2 MP AI, record 1080p 30 fps. Kamera depan 8 MP juga bisa 1080p. RAM ada 6/128 atau 8/256GB, bisa microSD sampai 1 tera. Baterainya 5000 mAh, fast charging 18 watt. Fitur tambahan ada NFC, radio FM, extended RAM 8GB dan IP53. Kekurangannya, layar masih HD+ dan charging agak lambat dibanding kompetitor. Kesimpulannya, ini HP buat lo yang pengen brand Poco dengan performa gaming entry tapi tetap murah. Terakhir ada Advan X1, local pride nih cuy. Layarnya 6,89 inci IPS FHD plus 120Hz, udah cakep banget buat scrolling. Chipsetnya Helio G100, performa setara G99 Turbo, jadi gaming oke lah. Kamera belakangnya cuma 1 biji 64 MP wide AF, record sampai 1440p 30 fps. Depan 8 MP, standar. RAM ada 8/128 pakai UFS, microSD bisa sampai 512GB. Baterainya 5000 mAh, fast charging 18 watt. Fitur tambahan ada NFC, jack 3.5mm dan giroskop buat main PUBG. Kekurangannya kamera single dan kagak ada OIS atau AIS, jadi kurang variatif buat foto. Punchline-nya, ini HP lokal murah tapi spek internasional. Mantul lah buat support produk anak bangsa. Bro, itu dia 9 HP 1 jutaan terbaik di 2025 versi Mas Jo. Dari Infinix Hot 50 sampai Advan X1 semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang jago layar, ada yang kencing chipset, ada juga yang gila di kamera. Sekarang gua mau tanya, lu tim HP brand global atau tim lokal kayak Advan? Komen di bawah biar kita bisa debat santuy. Dan jangan lupa like dulu videonya, subscribe Mas Channel dan aktifin loncengnya biar kagak ketinggalan rekomendasi HP murah lainnya. Oke cuy, gua Mas Jo pamit dulu. Peace out, sampai ketemu di video selanjutnya.